Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saputra, dosen kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Publik. Adapun yang mau disampaikan bahan kajian menurut RPS mengenai deskripsi singkat mata kuliah, yang mana mata kuliah itu untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep kebijakan publik, baik secara teori maupun praktis. Secara teoritis, mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana kedudukan studi kebijakan dalam perspektif ilmu administrasi publik, memahami unsur-unsur kebijakan publik, hubungan kebijakan publik dengan cabang ilmu lain, dan teori-teori yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan publik. Sedangkan secara praktik, mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang proses dan tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang meliputi kemampuan praktik dalam mengidentifikasi masalah dan isu-isu publik, menetapkan keputusan dan hal-hal yang berkenaan dengan proses pembuatan kebijakan publik. Pencapaian pembelajaran yang akan dilakukan atau yang dituju, pertama, sikap dan tanggung jawab atas pekerjaannya di bidang ilmu administrasi publik. Lalu menguasai konsep dan teori administrasi publik, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan tata kelola pemerintahan. Lalu mereka harus mampu menyusun deskriptif saintifik, hasil kajian berdasarkan kaidah administrasi, tata cara dan etika ilmiah yang menghasilkan solusi serta gagasan dengan prinsip-prinsip serta kaidah administrasi publik. Lalu mereka mampu mengorganisasikan atau merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, juga melaksanakan mengevaluasinya. Nah, kegiatan dalam rangkaian implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik itu merupakan dari rangkaian capaian pembelajaran. Nah, ada pun beberapa bahan materi perkuliahan itu meliputi 9 materi yang akan disampaikan dalam kurun waktu 14 pertemuan. 2 pertemuan itu UTS dan UAS. Nah, yang pertama kebijakan publik dalam ilmu administrasi publik. Materi yang kedua berbicara mengenai teori kebijakan publik itu sendiri. Nah, yang ketiga proses pembuatan kebijakan publik. Lalu yang keempat perumusan kebijakan publik. Kelima, pengambilan keputusan. Keenam, implementasi kebijakan. 7, analisis model implementasi kebijakan. 8, evaluasi kebijakan. Dan 9, analisis kebijakan. Nah, di antara materi-materi tadi itu, saya berupaya untuk menjabarkan satu materi dengan 2 pertemuan agar lebih maksimal, sehingga anak-anak didik kita nanti mampu mencerna lebih baik. Bagaimana penilaian yang dilakukan? Penilaian itu meliputi dari tatap muka, tugas struktur, kemudian tugas mandiri yang rata-rata tatap muka meliputi 30%, kemudian tugas struktur 30% dan tugas mandiri 30%, serta yang berikutnya adalah 10%-nya adalah attitude atau sikap. Nah, apa-apa saja yang meliputi dari tatap muka? Kehadiran, UTS dan UAS, yang mana kehadiran 20%, UTS itu 40%, kemudian UAS itu 40%. Lalu tugas struktur itu meliputi tugas report 20%, materi report 20%, jurnal report 20%, mini riset itu 30%. Lalu ada tugas mandiri yang meliputi dari materi report sebanyak 60%, tugas reportnya 40%. Nah, yang 10%-nya attitude itu mencakup dari kedisiplinan, penampilan, kesantunan, kemampuan belajar berkomunikasi dan bekerja sama, komitmen, semangat, keteladanan, empati, dan serta tanggung jawab dari anak didik kita. Nah, berikut pembelajaran saya di kelas terkait mata kuliah kebijakan publik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu
Mas Basmala. Kemudian kita berdoa. Doa dimulai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, di materi ini kita coba membahas materi dari perkuliahan yang kami susun beberapa dengan dosen, diantaranya itu ada beberapa dosen, yang mana mata kuliahnya adalah mata kuliah dari analisa kebijakan publik, gitu kan? Atau lebih berkembangnya sekarang analisa kebijakan publik. Nah, apa saja yang harus dibahas di dalam RPS pembelajaran untuk sampai pada semester yang berjalan. Dalam satu semester kita mempunyai 7 pertemuan, kemudian 8 pertemuannya kita UTS, lalu setelah UTS ada pertemuan lagi 7, lalu UAS. Jadi total sebenarnya adalah 16 plus UAS dan UTS. Nah, itu terangkum di RPS ini bagaimana pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan dengan materi-materi dari kebijakan publik berjalan sampai dengan 1 semester. Capaiannya apa? Nah, gitu. Materi dengan capaian nanti kita sesuaikan. Dan biasanya materi itu kita capai melalui keluaran dari jurnal atau bagaimana kita membuat artikel-artikel ilmiah yang seperti biasa kita lakukan, kan gitu kan? Nah, ke depan kita akan membagi tim untuk ke lapangan melihat kebijakan-kebijakan apa saja. Kemudian kita menganalisanya. Nah, seperti biasa menganalisa dari sebuah kebijakan. Nah, kebetulan kita yang berada di Domisili Medan, nah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh apa kalau di Medan ini apa yang memimpinnya? Wali kota, kan gitu kan? Wali kota. Kalau dia kabupaten, bupati. Kalau dia provinsi, nah berarti lingkupnya Medan dipegang atau dikuasai oleh wali kota. Nah, banyak kebijakan-kebijakan wali kota yang dikeluarkan dalam priorisasi dari masa beliau dilantik sampai dengan saat ini. Banyak kasus. Nah, jadi sembari berjalan materi kuliah kita, perkuliahan kita terus akan mengulas apa-apa saja kebijakan publik. Karena yang mengeluarkan kebijakan adalah pemerintah. Contoh, misalnya kalau swasta atau perorangan bisa nggak Pak mengeluarkan kebijakan? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Apa alasannya dibilang bisa? Perorangan. Tadi kita bilang pemerintah nih, ya kan? Nah, kira-kira pemerintah ini kan bentuknya instansi, yang itu lembaga. Nah, kalau misalnya per individu, kira-kira boleh nggak atau bisa nggak dia mengeluarkan sebuah kebijakan? Kalau dia berpengaruh pada pemerintah. Tidak hanya pada pemerintah. Tergantung untuk siapa. Nah, misalnya ini kita satu kumpulan. Kalian menunjuk satu orang untuk menjadi leader, iya kan? Kesepakatan leader tadi berdasarkan dari perkumpulan ini. Berarti semuanya diserahkan kepada leader. Disinilah peran yang saya pertanyakan tadi bisa. Karena apa? Ini bagian dari komunitas dari kelompok. Individu antara individu satu membentuk kelompok, kan gitu kan? Lalu berinteraksi dengan kelompok yang lain, sehingga mewakili dari kelompok ini keluarlah satu leader atau pemimpin, ya. Legal tidak legalnya dari sinilah. Legal dari itu menunjukkan bahwasanya dia dari pemerintahan atau berbadan hukum. Tidak legalnya itu perkumpulan, ya, komunitas, tidak legal.
Mau dilegalkan komunitas bisa, harus berbadan hukum. Nah artinya pemimpin tadi mengeluarkan kebijakan kan? Bisa dia mengeluarkan kebijakan. Contoh misalnya, apa yang akan dikeluarkan dalam peraturan perkumpulan tadi? Itu salah satu contohnya. Kan gitu. Berarti dia mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah kebijakan itu dikeluarkan berdasarkan hasil kesepakatan. Nah, dirumuskan, merumuskan dari setiap individu-individu yang ada di dalam kelompok yang di luar dari ranah pemerintah. Nah nanti sekutnya bagaimana yang di dalam pemerintah? Kan gitu kan? Ada namanya trias politik. Trias politik itu dimulai dari eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, kenalan dia. Yang eksekutif yang mana? Semua pemerintahan. Eksekutif. Dia ada wali kota, ada bupati. Kira-kira nanti akan didatangi sama. Kalian pernah dengar ini nggak? Nah, pernah kan? Pernah kan? Di mana itu? Ya kan? Dia di sini jalan ranah pemerintahan. Iya kan? Makanya disingkat jalan legislatif. Disinilah dia DPR, DPD, MPR, DPD ini kan. Nah, ini kan dari masyarakat, ya kan? Dari masyarakat. Kok bisa? Kan gitu kan? Kok bisa? Misalnya berbicara, kan tadi Pak kita ini Pak legal. Apa tadi saya bilang tadi maksudnya? Tidak resmi dalam pemerintahan. Ya kan? Kita tidak resmi dalam pemerintahan. Nah, bagaimana kok tiba-tiba yang masyarakat ini kan awalnya masyarakat. Ini awalnya masyarakat kok tiba-tiba bisa membuat sebuah kebijakan Pak, yang merubah keadaan atmosfer atau iklim-iklim yang sedang berjalan, kayak gitu kan? Nah, prosesnya melalui namanya partai politik. Bisa dari sini, bisa juga independen. Contoh yang independen gimana? Pernah kalian dengar? Ini awal cerita bagaimana lahir kebijakan ya? Yang independen. Pernah nggak mendengar? Mengajukan diri untuk menduduki satu wilayah seperti wali kota, bupati, tanpa partai politik. Bagaimana caranya? Perorangan maju menyalonkan diri sendiri untuk dipilih melalui masyarakat. Hampir sama metodenya sama partai politik. Cuma independen itu kita mengumpulkan berapa banyak sih yang mendukung saya. Kayak gitu. Kira-kira apa kriteria atau persyaratan orang akan mendukung saya? Dilihat dari mana? Dari? Belum. Dari mana? Yang menandakan kalian mendukung saya itu dari mana? Secara administratif? Secara administratifnya? Belum pernah ke sana. Mewakili diri kita sebagai masyarakat, menyerahkan diri kita melalui bentuk administratif kartu tanda penduduk. Ya, kan nggak mungkin kalian saya lipat-lipat, kan gitu kan? Nah,
dengan administrasi KTP inilah kalian mendukung saya bawa ini persyaratannya. Misalnya didukung oleh kebutuhan independen maju 8.000 suara misalnya, berarti saya harus mengumpulkan sebanyak 8.000 KTP. Nah kira-kira nih, kalau dalam satu perkumpulan kalian mau menyerahkan tidak KTP-nya ke saya? Kalau kalian tidak menyerahkan, berarti kan saya tidak mendapat dukungan, kan gitu kan? Nah, berarti kan saya membentuk satu kelompok atau tim yang akan membantu perjuangan saya untuk duduk di pemerintahan, yang gitu kan? Berbagai cara saya lakukan. Tentunya KTP kalian akan difotokopi. Kalian yang mengeluarkan uang, saya bayar. Ya kan? Berapa kira-kira dalam satu KTP untuk menggantikan fotokopi? Oh, saya minta 10.000 Pak. Satu KTP, misalnya mengganti transport, bangun tidur saya, makan siang saya, pergi saya ke fotokopi, mengganti KTP. Kan gitu kan? Nah ibaratnya itulah dia. Tapi kok 10.000 nanti kita beda lagi varian yang dengan partai politiknya. Nah itu. Jadi misalnya dalam 10.000 satu orang, 10.000 kali 8.000 sudah. Sekian, terima kasih. Coba dulu berapa? Oke. Hah? 1.000 kali 10.000 kali 8.000. 80 juta saya keluarkan untuk biaya fotokopi KTP. Tok. Ya kan? Dalam bentuk independen untuk menduduki sana pemerintahan. Itu masih fotokopi KTP. Belum yang lain. Ya kan? Nah, kalau mesin berarti kita cuci mesin kan? Kayak gitu kan? Mesin, biaya listriknya, biaya kertasnya, biaya tintanya, biaya orang yang fotokopinya, kan gitu kan harus kita perhitungkan itu semua. Nah, ada biayanya, ada cost namanya, cost atau biaya politik. Karena ini masuknya tetap jalurnya politik. Tidak bisa dia dalam administratif. Ada kira-kira enggak Pak yang jalurnya administratif untuk di pemerintahan? Ada. Tapi dia tidak dalam bentuk duduk di wali kota ataupun wakil wali kota. Di bawah itu sekretaris daerah, sekda, dinas-dinas terkait, ranahnya administratif. Tidak bisa membuat kebijakan yang dikeluarkan. Bentuknya hanya himbauan atau syarat atau upaya bagaimana mengupayakan kebijakan itu bisa dilempar ke masyarakat. Sifatnya administratif dia. Nah, dalam partai politik ini sudah mulai dekat-dekat ini kan, gitu kan? Karena kita didatangi nggak sama ini, gitu kan? Didatangi kira-kira secara kali mau duduk dalam satu partai, ya, dalam satu partai itu kan perahunya, kendaraannya. Partai itu adalah kendaraannya. Nah, kendaraan apa yang dibutuhkan? Kalau dia mau bensin, apa lagi? Supir. Kualitas dari kendaraannya, ya kan? Bagus tidaknya, Rubicon sama Rebon sama Avanza sama Aida kan beda, iya kan? Nah beda, kan gitu kan? Nah artinya ada harga, ada rupa, kan gitu kan? Ada harga, ada rupa. Biaya politik itu ternilai sangat besar. Nah untuk berbicara keluarnya sebuah kebijakan pabrik. Nah, kebijakan pabrik itu yang mana pabrik?
Masyarakat yang mana? Kira-kira yang dalam pemerintahan itu enggak? Saya nanya, nggak tanya lagi. Kira-kira yang orang dalam pemerintahan ikut dibilang publik tidak? Ikut. Berarti dia ada dalam pemerintahan, ada masyarakat. 1, 2. Yang swastanya di mana? Swasta. Kalau berarti ada pemerintahan negeri, kan ada swasta kayak musuh. Iya kan? Kan gitu kan? Kita kan kuliah luar negeri nih. Iya. Kan gitu. Iya. Sana mereka yang negeri, kita luar negeri nih. Orang bukan negeri kita kok. Kan gitu. Hah? Nah, berarti ada swasta. Swasta itu kira-kira yang kayak mana ya? Swasta yang kayak mana? Perusahaan-perusahaan, ya. Yang kontrolnya adalah pemerintah. Kawasan industri, tahu? Siapa yang memegang itu? Artinya siapa yang mengeluarkan kebijakan itu posisi harus di sana, di utara. Pemerintah. Yang mengerjakan swasta. Orang-orangnya di dalam masyarakat. Jadi publik itu ada pemerintah, ada swasta, yang di dalamnya itu ada masyarakat. Nah, jadi apa itu kebijakan publik? Yang gitu kan? Kebijakan publik sesuatu aturan. Nanti kalau bicara teori kalian cari banyak teori. Tapi biar masuk ke ranah pikiran kalian, yang dikeluarkan oleh orang yang berkuasa secara legal dalam bentuk kebijakan publik. Dan itu kan, itulah berbicara kebijakan publik. Nah, bagaimana tahap analisis? Loh, mati dia. Kebijakan publik. Nah, adanya perumusan masalah. Dirumuskan dulu masalah katanya, bukan merumuskan kebenaran, tapi merumuskan permasalahan. Apa aja masalahnya yang ada di Kota Medan ini? Nanti kita analisa sama-sama. Kan gitu kan? Cara analisis dia. Apa yang dikeluarkan sama Bang Ganteng itu? Siapa namanya? Wali kota kalian? Bobi. Lupa saya namanya. Dewa kan saya beda. Ya samping. Nah, bagaimana perumusan masalahnya? Keluarkan, cari masalahnya. Dan gitu. Mencari masalah, kita cari masalah, cari masalahnya. Dan gitu kan? Jangan menghindar dari masalah. Forecasting. Artinya apa? Artinya apa? Force, cepat, iya kan? Forecasting. Ramalan. Nah, kalau bahasa artinya ramalan, berarti melihat, membayangkan ketika permasalahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, ya? Baru rekomendasi kebijakan berdasarkan karakteristik, informasi, kondisi yang menimbulkan masalah. Itulah dia penjabarannya. Kira-kira informasi yang menimbulkan masalah harus kita cari. Berarti memang mencari masalah ini, iya kan? Cari masalah ini. Lalu konsekuensi di masa yang akan datang dari diterapkannya kebijakan. Kira-kira kalau kebijakan ini dibuat, banjir nggak? Nah itu dia misalnya. Kayak gitu kan? Nah, contoh. Berarti yang menyebabkan banjir adalah nggak tahu. Kan itu kan harus kita cari ini dulu. Bukan hanya air kita salahkan. Kalau air kita salahkan, Tuhan pun kita salahkan nanti. Kayak gitu kan? Nah, lalu informasi manfaat bersih dari setiap alternatif harus difilter. Benar nggak itu dari masyarakat?
Jangan-jangan untuk proyek. Kayak gitu kan? Jangan-jangan ini kerjaan orang dalam. Ya, orang dalam itu kan punya kerjaan yang luar biasa kita bilang. Apa aja bisa lakukan orang mereka yang punya wewenang, kekuasaan. Gitu. Nah, lalu ada monitoring. Lihat, bagaimana itu sudah terrealisasi atau belum? Kira-kira sesuai nggak lampu-lampu itu misalnya? Contoh, kan gitu kan? Apa lampu apa namanya itu? Pocong. Kalian bilang lampu pocong, gitu kan? Lampu pocong. Kira-kira sesuai nggak? Bentuk, ukuran, material, jarak, kan gitu kan? Yang harus. Nah itu kan bagaimana monitoringnya? Kok macamnya S3? Tahu kan S3? Sosial sendiri, gitu kan? Yang mereka buat, yang mereka lakukan, yang dengan uang siapa nggak tahu. Nah tiba-tiba dicabut pocongnya, jadi kuntilanak dia. Kalau dicabut pocongnya, hilang udah tiba-tiba. Nah kita nggak tahu. Evaluasi jatuhnya, iya kan? Evaluasi dong. Sebenarnya ini benar atau salah? Salah atau sengaja? Kan kita nggak tahu evaluasinya. Ini bahaya ini tiba-tiba kok ada tiba-tiba hilang. Betul memang pocong ya kan gitu. Nah, gitu kan. Nah akhirnya contoh Lapang Merdeka tahu kan? Tahu? Masih ada? Masih ada? Masih jadi apa sih? Cuma lagi di Renov jadi? Tambah. Tambah. Nah, kalau benar. Kalau hujan misalnya kalian di sana hujan nih kan? Kalian lihat. Analisa lagi. Kayak gitu kan? Bagaimana itu bisa berdampak seperti itu? Kok tiba-tiba jadi kolam renang bawah tanah misalnya? Kayak gitu kan? Kita mau lari-lari, mau jogging atau lagi mau jajan kemana? Kita makan abu pinggir jalan. Kayak gitu kan? Apalagi kalian yang mau kumpul-kumpul malam minggu, hangout, kayak gitu kan? Tambah lagi macetnya lagi, kena semua dibangun, semua dikerjakan. Itu bentuk dari bagaimana kita menganalisa sebuah jalan publik. Gak ngerti lah itu ya? Ngerti lah ya? Masuk kan? Nah, jadi nanti ke depan, kan gitu kan? Kita terus mencari masalah dan mengurainya dalam bentuk artikel, jurnal, tulisan, ya kan? Kita memprotes masalah pemerintah nggak apa-apa. Dasarnya ada. Dari mana dasarnya? Dari yang kita lihat, kita simpulkan dengan teori yang kita pelajari. Bagaimana syarat untuk menganalisa sebuah kebijakan? Ini teorinya. Kalau kalian salahkan saya, salahkan yang berteori. Kan gitu kan? Kita bebas kok menulis. Kan gitu. Bukan asal nulis, tapi dasarnya ada. Teori kita sesuaikan dengan fakta lapangan. Bagaimana? Kita punya opini, bukan asal tahu kan? Asal bunyi Allah. Kan gitu kan? Nah, dia solo lagi katanya gitu. Nah, inilah dia. Saya nyampaikan seperti ini biar masuk ke pikiran kalian. Kalau saya baca satu demi satu, muntah kalian nanti. Ya, sanggup Pak. Sakit sebelah kanan saya Pak. Tiba-tiba dia berpikir kalinya kan. Nah, kalau ini kan masuk, walaupun sedikit, ya kan? Masuk kiri, keluar kanan, nyambut. Jangan masuk kiri, keluar kiri. Itu walau bisa Pak. Yang gitu kan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bila bisa dengar pasal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.